Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifana Sirmilah dengan NIM 2415872 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas teman 11 sampai 12, di mana dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Ibu Permana STMT. Pada pertemuan 11 dan 12 ini akan membahas tentang membuat fungsi, parameter fungsi, dan nilai balik fungsi dalam menyelesaikan suatu masalah nyata. Selanjutnya, itu pembahasan tentang membuat fungsi untuk tujuan tertentu. Fungsi adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi memungkinkan kita untuk yang pertama, organisir kode menjadi bagian-bagian yang logis. Yang kedua, menghindari pengulangan kode. Yang ketiga, membuat kode lebih mudah dibaca dan dipelihara. Selanjutnya, ketepatan membuat fungsi untuk tujuan tertentu dalam pemrograman dapat dilakukan dengan yang pertama, memberi nama yang jelas dan sesuai, menentukan tipe data yang akan dikembalikan, menentukan parameter yang akan diterima, menulis blok kode yang akan dieksekusi, mengelompokkan serangkaian instruksi atau tugas, serta terakhir membagi kode menjadi segmen-segmen kecil. Selanjutnya, menentukan fungsi tanpa parameter passing. Membuat fungsi tanpa parameter input. Dalam hal ini, fungsi akan menjalankan pernyataan di dalamnya tanpa memerlukan penugasan apapun. Contoh fungsi tanpa parameter. Pertama, dalam C++. Fungsi utama yang harus diberi nama main seringkali digunakan tanpa parameter apapun. Yang kedua, dalam Python. Kita dapat memanggil fungsi tanpa parameter dengan menitikkan namanya diikuti tanda kurung. Keuntungan menggunakan parameter. Yang pertama, parameter memungkinkan fungsi bekerja dengan input yang berbeda tanpa perlu menduplikasi kode. Yang kedua, dengan mendefinisikan parameter dalam suatu fungsi, kita dapat meneruskan nilai yang berbeda ke fungsi tersebut setiap kali dipanggil. Selanjutnya, passing parameter by value. Dalam pemrograman, passing by value adalah cara menyalin nilai variabel sebelum memasukkannya ke dalam fungsi. Dengan cara ini, nilai variabel asli tidak berubah saat dijalankan. Mengapa menggunakan passing by value? Karena dapat melindungi variabel agar tidak diubah oleh prosedur, dan dalam beberapa kasus lebih efisien untuk menyalin tipe nilai tertentu. Cara kerja passing by value yang pertama, salin nilai variabel yang akan dimasukkan ke dalam fungsi. Yang kedua, fungsi akan bekerja pada salinan tersebut. Dan yang ketiga, perubahan yang dilakukan fungsi tidak akan mempengaruhi nilai variabel asli. Perbandingan dengan passing by reference. Passing by value berbeda dengan passing by reference, yaitu cara mengirimkan parameter dengan mengirimkan alamat memori variabel. Dalam passing by reference, perubahan yang dilakukan akan mempengaruhi nilai variabel asli. Tips memilih passing. Dalam memilih mekanisme passing, pertimbangkan paparan variabel pemanggil terhadap perubahan efisiensi kode, pengelolaan sumber daya, perilaku program yang benar. Selanjutnya, passing parameter by reference adalah teknik dalam pemrograman yang memungkinkan fungsi untuk menguraikan membuat salinan variabel tersebut. Teknik ini berguna ketika prosedur perlu mengubah elemen mendasar pada kode pemanggil. Cara kerja passing by reference yang pertama, deklarasikan parameter fungsi sebagai referensi. Yang kedua, kompiler meneruskan alamat memori variabel ke fungsi yang dipanggil. Yang ketiga, fungsi yang dipanggil dapat mengubah nilai argumen dengan menggunakan referensi yang diteruskan. Yang keempat, setiap perubahan yang dilakukan pada argumen dalam fungsi tersebut juga akan mempengaruhi variabel asli. Kelebihan passing by reference, tidak ada memori tambahan yang dialokasikan untuk menyalin objek. Yang kedua, menghemat overhead penyalinan sehingga program menjadi efisien. Yang ketiga, berguna saat meneruskan objek dari slug atau kelas yang besar. Saat tertentu menggunakan passing reference, yang pertama bergantung pada perilaku fungsi yang diinginkan, ukuran data yang dilewatkan, dan apakah modifikasi variabel asli dimaksudkan. Yang kedua, jika prosedur benar-benar perlu mengubah elemen mendasar pada kode pemanggil. Fungsi tanpa nilai balik. Fungsi tanpa nilai balik disebut fungsi void, yaitu fungsi yang tidak mengembalikan nilai setelah dijalankan. Fungsi void secara otomatis kembali ke pemanggil di akhir fungsi, sehingga memerlukan pernyataan return. Dalam bahasa pemrograman, fungsi menerima dan mengembalikan nilai untuk berinformasi dengan pemanggilnya. Fungsi void dibuat dan digunakan seperti fungsi pengembali nilai, tetapi tidak mengembalikan nilai setelah dijalankan. Dalam C++, kata kunci void menentukan bahwa fungsi tidak mengembalikan nilai. Dalam Python, fungsi mengembalikan none secara default jika tidak ada pernyataan return yang digunakan atau jika pernyataan return digunakan tanpa nilai. Dalam JavaScript, fungsi void mengembalikan indefinite jika Anda mencoba mengevaluasinya sebagai suatu nilai. Keuntungan fungsi. Fungsi memungkinkan kita membuat kode yang dapat digunakan kembali. Fungsi mudah dibaca dan dipahami serta mudah diuji. Kode apapun dapat menggunakan fungsi dan fungsi tersebut dapat diterapkan pada kode yang sama. Tipe data nilai balik suatu fungsi. Dilakukan dengan mendeklarasikan tipe balik dalam definisi fungsi. Tipe balik adalah tipe data dari nilai fungsi. Setiap deklarasi dan definisi fungsi harus menentukan tipe balik terlepas dari apakah fungsi tersebut mengembalikan nilai atau tidak. Dalam C++, tipe pengembalian didefinisikan oleh tanda tangan fungsi pertama yang harus berupa pengidentifikasian tipe.
Dalam RUS, tipe balik ditambahkan pada pendefinisian fungsi dengan tanda kurang diikuti tipe data dari nilai balik. Dalam Python, tanda pipa dapat digunakan untuk mempresentasikan beberapa tipe pengembalian untuk suatu fungsi. Dalam pemrograman, tipe data berfungsi untuk memastikan bahwa setiap nilai yang digunakan dalam program memiliki definisi yang jelas. Contoh tipe data yang digunakan dalam pemrograman yang pertama integer untuk melakukan operasi matematika, float untuk hasil yang lebih presisi dengan angka desimal, char dan string untuk mengelola stack, boolean untuk mengembalikan keputusan dalam logika program. Membedakan fungsi yang memiliki nilai balik dan yang tidak memiliki nilai balik. Fungsi yang memiliki nilai balik dan tidak memiliki nilai balik terletak pada apakah fungsi tersebut mengembalikan nilai atau tidak setelah dijalankan. Fungsi yang memiliki nilai balik mengembalikan nilai setelah dijalankan. Nilai yang dikembalikan dapat disimpan ke dalam variabel menggunakan operator penugasan, contohnya fungsi untuk cari hasil pangkat 2 dari suatu nilai. Fungsi yang tidak memiliki nilai balik, tidak mengembalikan nilai setelah dijalankan, disebut juga fungsi void, contohnya fungsi yang mencetak string. Dalam bahasa C++, fungsi yang tidak memiliki nilai balik ditandai dengan tipe pengalihan void. Jika Anda menuliskan nilai balik di dalam fungsi yang bertipe void, Anda akan mendapatkan kesalahan dari kompilator dalam Python. Jika suatu fungsi tidak memiliki pernyataan threshold, maka fungsi tersebut akan mengembalikan non yang merupakan nilai khusus seperti true dan false. Sekian dulu presentasi saya kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.